Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik, kami di sini saya akan coba kembali menginformasikan tentang UM PTKIN tahun 2020. Nah, jadi sebelum kita bahas ke soal, kita akan coba menginformasikan tentang bagaimana sistem dari UMPTKN 2020. Nah, jadi di sini adik-adik bisa lihat inilah tampilan pertama dari website umptkn.ac.id ya. Nah, jadi ini home-nya, jadi silakan bisa lihat. Nah, di sini bisa kita daftar UMPTKN ujian masuk perguruan tinggi ya, keagamaan Islam negeri. Jadi dilihat di situ. Nah, jadi adik-adik boleh mendaftarkan diri sebagai peserta karena ini adalah peluangnya besar bagi adik-adik yang beragama Islam ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat di sini. Yang pertama adik-adik harus lihat dulu informasinya. Nah, di sini adik-adik sebelum mendaftar kita harus cek dulu informasi-informasi penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ketentuan umumnya dulu ya. Kita lihat ketentuan umum adik-adik di sini. Nah, yang pertama dia harus lulus di tahun 2018, 2019 dan 2020 dari satuan pendidikan yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pesantren, muadalah atau yang setara dan memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, lulusan tahun 2018 dan 2019 itu harus memiliki ijazah. Nah, untuk lulusan tahun 2020 harus mempunyai surat keterangan lulus, strip ijazah dari kepala sekolah, madrasah, pesantren, muadalah yang dilengkapi dengan pas foto terbaru dan ditandai stempel madrasah, sekolah, pesantren, muadalah. Nah, jadi untuk adik-adik yang sekarang kan ketepatan lagi ada yang namanya virus corona, jadi mungkin ini segera dilihat karena belum ada ijazah, jadi yang ada itu hanya SKL ya. Nah, jadi ijazah surat keterangan lulus akan divalidasi sebelum dilaksanakan ujian. Nah, kemudian yang ketiga memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKN, artinya harus sehat. Kemudian adik-adik ada lagi kelompok ujian UMPTKN itu terbagi atas 3. Tes kemampuan dasar atau TKD, tes potensi akademik bahasa keislaman, bahasa dan keislaman. Kemudian ada tes kemampuan bidang IPA dan tes kemampuan bidang IPS. Nah, di sini bisa kita lihat ketentuan kelompok program studi jumlah pilihan dan lokasi ujian sebagai berikut. Kelompok ujian peserta ditentukan berdasarkan pilihan prodi peserta. Apabila peserta memilih prodi IPA di semua pilihan, maka kelompok ujiannya adalah IPA. Ini sudah biasa. Atau jika peserta memilih prodi IPS di semua pilihan, maka kelompok ujiannya adalah IPS. Semua kelompok ujian IPA, IPS dapat memilih minimal 1 prodi, ya 1 prodi dan maksimal 3 prodi. Jadi minimal dia 3 dan maksimal minimal 1, maksimalnya 3. Jadi ada 3 jurusan yang bisa dia dipilih. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi pilihan pertama dan pilihan kedua itu harus menjadi prioritas. Nah, jadi prioritas pertama itu kan biasanya adalah pilihan pertama itu kan prioritas kita duluan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke berikutnya. Kemudian setiap peserta bebas memilih lokasi ujian di salah satu PTKIN seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu ada di Medan, maka kamu pilih yang lokasi Medan. Kalau misalnya kamu ada di Bandung, maka kamu pilih misalnya lokasinya di Bandung. Walaupun kamu memilih 3 misalnya PTKIN yang ada di Indonesia, misalnya PTKIN di Medan, PTKIN di Jakarta, PTKIN di Jayapura, tapi kamu ada lokasi di Bandung. Jadi kamu ya ngambil tempat ujian itu ya di Bandung gitu. Oke, nah berikutnya ada ujian hanya terdiri dari 1 tipe ujian. Jadi ujian ini hanya terdiri dari 1 tipe ujian yaitu sistem seleksi elektronik. Jadi sistem seleksi elektronik ini namanya SSE.
yaitu ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer SSE ini tidak lagi menggunakan kertas, baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban. Jadi di tahun 2020 ini tidak menggunakan lagi yang namanya kertas, tapi SSE ya, sistem seleksi elektronik. Nah, ini agak berbeda sedikit bahasanya aja ya. Nah, oke. Jadi udah hampir mirip dengan UTBK. Oke, nah berikutnya, nah adik-adik harus tahu jadwalnya ya. Jadwalnya bisa dilihat di sini, yaitu pendaftaran pembayaran itu tanggal 1 Mei sampai 30 Juni 2020. Cetak kartu ujian itu mulai dari 1 Juli sampai 9 Juli. Nah, pelaksanaan ujian itu mulai tanggal 15 Juli sampai 22 Juli ya tahun 2020. Pengumumannya 28 Juli. Nah, jadi ini pendaftaran sudah bisa dimulai tanggal 1 Mei sampai 30, yaitu 2 bulan ya. Nah, cetak kartu 1 Juli sampai 9 Juli, pelaksananya 15 sampai 22, pengumumannya 28 ya. Nah, jadi di sini sudah ada timeline yang bisa kamu lihat dari jadwalnya ya, jadwal ujiannya bisa adik-adik lihat. Nah, di sini sudah ditentukan timeline ujiannya ya. Jadi 6.30 ya kan. 6.30 sampai 7.00 itu untuk WIP ya. Kalau di sini dia WITA, kemudian ini validasi kartu ujian ya, tanda tangan, ABHP, penitipan dan penggeledahan. Peserta yang sudah validasi tanda tangan masuk di ruang ujian ya kan. Nah, kemudian ujian sesi 2. Nah, di sini bisa dilihat ya kan. Baru jam 7 nanti ujian IPS, IPA dan TKD istirahat ya, selesai. Nah, kemudian yang sesi 2 juga gitu ya, sama. Nah, jadi ketika sudah ujian sesi 3 selesai. Jadi ujiannya ini ada sampai 3 sesi. Ya, jadi berakhir nanti sekitar, kalau di WIP dia berarti sekitar 14.45, kalau dia di WIP berarti berakhir di 13.00 ya. Kalau dia di WITA mungkin melihat situasi ya. Nah, oke. Di sini 13.00, di sini 14.00, 15.00 ya. Nah, jadi berakhirnya di situ. Nah, kalau misalnya yang ini ya, yang peserta yang sudah validasi, tapi kalau misalnya ketika ujian dan selesai, nah jadi ujiannya kan mulai jam 13.00 sampai jam 15.55. Jadi sekitar 3 jam 15 menit. Nah, ini juga gitu ya. Nah, di WIP ya, ini di WITA ya. Nah, oke. Jadi ini di WIT ya, WIT. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini untuk jadwalnya. Kemudian biayanya harus kita pahami. Nah, jadi biaya pendaftarannya itu 200.000, belum termasuk biaya tambahan jika transaksi menggunakan virtual account. Nah, jadi tata cara pendaftaran bisa dibuka di sini di video ini, silakan ditonton ya. Oke. Nah, kemudian alur pendaftarannya, nah, bisa dilihat di sini, boleh diunduh di sini, silakan diunduh kalau mau diunduh. Nah, jadi calon peserta mendaftar mengisi bidang secara online di sini. Websitenya www.umptkinac.id ya. Nah, oke, sudah. Kemudian hingga mendapat nomor SIP, surat slip instruksi pembayaran, PIN dan informasi nominal yang harus dibayarkan dan akan bayarkan serta tata cara pembayaran gitu. Nah, boleh melalui Bank BNI ya, Bank BNI Syariah gitu ya. Nah, oke. Peserta mendapatkan bukti pembayaran biaya seleksi sudah dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun gitu ya. Oke. Peserta melanjutkan pendaftaran online di www.umptkinac.id. Nah, jadi tinggal dimasukkan nomor SIP dan PIN yang kamu dapatkan ya. Nah, oke, mengikuti SSE di lokasi PTKN yang telah dipilih. Nah, jadi kuotanya bisa dilihat di sini ya. Kuota ini 8.400 terisi 52, berarti tersedia 8.348. Berarti maksudnya ini 52 ini sudah ada yang mengisi
karena ada yang jalur span ya. Nah, ini dia ini lokasinya. Jadi totalnya yang mau diterima itu adik-adik ada sekitar 203.514 untuk seluruh Indonesia. Jadi yang mau diterima itulah 203.514. Jadi silakan dilihat di sana. Kemudian adik-adik bisa lihat di sini ya, prodinya ya, prodi-prodinya di sini ada sekitar 59 Yayen, UIN dan Stein ya. Jadi lihat. Kemudian boleh langsung dipilih di sini, lihat jurusannya ya. Kemudian alamat-alamatnya bisa dicek di sini, ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Ada 6 zona yang perlu kamu cek ya kan. Kemudian untuk kontaknya bisa dilihat di sini ya, ini kontaknya, silakan dihubungi ya. Kemudian untuk daftarnya silakan masuk di sini. Jadi yang pertama kamu daftar di sini ya, masukkan PIN yang kamu sudah buat nanti. Nah, ketika kamu daftar di sini, maka inilah yang kamu akan isi ya. Jadi adik-adik bisa diisi di sini ya. Nih. Ada nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama. Nah, ini lengkap di sini ya. Iya, diisi di sini ya. Oke. Nilai rapor 3 semester awal. Jadi silakan isi nilai total penjumlahan seluruh nilai mata pelajaran dalam satu semester juga, jumlah mata pelajaran dalam semester ya, input sesuai semester yang telah ditentukan di bawah ini. Nah, ini jadi kamu masukkan di sini ada nilai kelas 10 semester 1, 10 semester 2 dan kelas 11 semester 3 ya. Nah, oke. Jadi di sini adik-adik boleh lihat ada perbedaan-perbedaannya. Nah, jadi pelaksanaan UMPTKN dilaksanakan secara SSE ya, masing-masing. Namun mencermati perkembangan penyebaran COVID akhir-akhir ini semakin meluas dalam upaya melaksanakan physical distancing dan memprioritaskan keselamatan calon mahasiswa baru, maka diarahkan untuk mengikuti survei di bawahnya dengan memberikan jawaban sesuai. Jadi kamu disuruh menjawab survei. Nah, jadi apakah Anda bersedia mengikuti ujian UMPTKN? Oke, cara mandiri. Apakah Anda bersedia menggunakan koneksi internet sendiri dalam ujian UMPTKN? Nah, jadi ini dia. Oke, kamu disuruh ngisi survei ya. Oke. Nah, jadi adik-adik lihat di sini formulir pendaftarannya, baru kemudian masukkan nilai rapor, kemudian survei dulu ya, baru nanti kamu langsung bisa masuk. Oke, nah demikian untuk informasi daripada untuk pendaftaran di UMPTKN tahun 2020. Oke. Nah, jadi demikian, semoga bermanfaat, silakan diisi dan semoga lulus. Nah, lihat soal-soalnya di playlist kita di deskripsi. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Silakan didaftarkan segera karena ini peluangnya besar. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam para bintang.